Welcome back. Setelah beberapa pekan lalu berkunjung ke negara Fiji, lalu pergi berjelajah ke negara Jerman, nah, kali ini kita pergi menuju benua Amerika. Tepatnya kita berkunjung ke salah satu negara kepulauan yaitu Haiti. Republik Haiti adalah sebuah negara di Karibia yang meliputi bagian barat Pulau Hispaniola dan beberapa pulau kecil lainnya di Laut Karibia. Haiti merupakan negara kedua yang merdeka di benua Amerika setelah Amerika Serikat. Negara ini juga salah satu produsen gula terpenting di dunia. Lalu apa sajakah fakta menarik di balik negara yang beribu kotakan di Port-au-Prince tersebut? Dan inilah 10 fakta menariknya. Pertama, kepercayaan Voodoo. Haiti tidak memiliki agama resmi dan konstitusi negara mengizinkan kebebasan beragama. Lebih dari setengah populasi mempraktikkan Katolik Roma, sekte Kristen yang dominan, dan sekitar seperempatnya adalah Protestan atau Kristen independen. Teologi pembebasan terus memiliki pengaruh dalam kehidupan religius, terutama di daerah kumuh Port-au-Prince dan kota-kota lain. Sebagian besar umat Katolik Roma Haiti juga merupakan praktisi Voodoo atau Vodun. Agama yang dewa-dewanya Awa berasal dari agama-agama Afrika Barat. Namun, sebagian besar negara Protestan menganggap agama Kristen tidak sesuai dengan Voodoo. Kedua, etnis Afrika. Hampir semua penduduk Haiti berasal dari Afrika yang disebut orang kulit hitam. Sebagian kecil orang keturunan campuran Eropa dan Afrika yang disebut mulatto merupakan elit yang lebih kaya dan menguasai sebagian besar sisanya. Ada juga sejumlah etnis kecil orang keturunan Eropa. Haiti telah membedakan dirinya secara etnis, bahasa, dan budaya dari negara-negara Karibia dan Amerika Latin lainnya, terutama negara-negara berbahasa Spanyol dan berbahasa Inggris di wilayah tersebut. Ketiga, memiliki dua bahasa resmi. Creole Haiti yaitu Creole atau Creole dan Prancis adalah bahasa resmi. Creole biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa Prancis merupakan bahasa kedua yang mungkin digunakan oleh 1/10 penduduk digunakan dalam keadaan yang lebih formal. Namun, Creole tertulis tidak diterima secara luas karena sistem sekolah mempertahankan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantar utama. Sebagian besar kosakata Creole Haiti berasal dari bahasa Prancis, tetapi dalam sintaksisnya mirip dengan bahasa Creole di Karibia dan Samudra Hindia. Keempat, Taman Nasional. Haiti termasuk negara yang memiliki tingkat biodiversitas tinggi. Setidaknya ada 5.600 spesies tumbuhan hidup di Haiti. Taman Sejarah Nasional Haiti didirikan pada 1982 dan merupakan kompleks yang mencakup monumen pertama yang dibangun oleh Haiti yang baru merdeka. Dua taman nasional dibuat pada ke-1983. Ada Taman Nasional Puncak Macaya yang terletak di Massif de la Hatte, melindungi hutan awan perawan dan tumbuhan serta hewan yang terancam punah. Taman Nasional Lac-Vicomte, sekitar 12 mil 20 km tenggara Port-au-Prince, adalah cagar alam berhutan di Massif de la Salle. Taman-taman itu sebagian besar hanya ada sebagai badan hukum. Kelima, wisata alam dan sejarah di Haiti. Wisata termasuk negara yang banyak dikunjungi wisatawan. Wisata di Haiti terdiri dari wisata sejarah dan alam. Wisatawan bisa mulai dengan mengunjungi Citadelle Afriel yaitu benteng di puncak gunung dengan panorama menarik yang didirikan pasca kemerdekaan Haiti di wilayah utaranya. Destinasi ini dibangun untuk melindungi Haiti dari invasi Prancis. Benteng tersebut menjadi salah satu benteng terbesar di wilayah Karibia. Bahkan benteng ini pun mendapatkan nominasi sebagai situs warisan dunia UNESCO pada ke-1982. Warga lokal yang mendiami pulau ini menyebut benteng ini sebagai keajaiban dunia ke-8. Haiti juga memiliki Amiga Island, pulau kecil yang mempunyai pemandangan bak kepingan surga. Untuk menuju tempat ini, wisatawan dapat menaiki perahu. Pulau ini memiliki salah satu pantai terbaik di negara Karibia. Snorkeling jetty salah satu kegiatan paling populer di sini.
Pengunjung bisa menikmati air yang jernih, mengamati biota laut, menjelajahi terumbu karang, berjemur di pasir putih yang masih alami, dan berenang di perairan Pulau Amiga. Yang luar biasa, Haiti juga terkenal akan seninya, sehingga masyarakatnya punya Museum of Haitian Art sebagai tempat yang ideal untuk mempelajari karya seni di Haiti. Keenam, kuliner sup khas Haiti. Mengutip dari Taste Atlas, Kamis 16 Februari tahun 2023, Jomo merupakan sup labu Haiti yang secara tradisional disajikan pada hari tahun baru sebagai pengingat perayaan pembebasan Haiti dari perbudakan dan kemerdekaan dari Prancis. Sup itu pernah menjadi makanan lezat yang hanya diperuntukkan bagi tuan kulit putih, sementara para budak yang menyiapkannya dilarang memakannya. Tetapi sejak 1 Januari tahun 1804, hari ketika pemimpin revolusioner Haiti Jean-Jacques Dessalines mendeklarasikan kemerdekaan, Haiti Jomo telah menjadi simbol kebebasan yang menghiasi setiap meja Haiti pada tanggal 1 setiap Januari. Selain labu atau labu, Jomo yang kental dan gurih diisi dengan berbagai sayuran, daging sapi, dan perasa lain seperti timi, peterseli, dan cabai. Ketujuh, tradisi sabung ayam sangat populer di Haiti. Di Haiti terdapat tradisi yang cukup populer dan banyak diminati oleh masyarakatnya, yaitu budaya sabung ayam. Tradisi ini tergolong judi dengan cara mengadu ayam yang mereka miliki di pertandingan. Di Haiti sendiri, judi sambung ayam ini akan menawarkan kepada pemenang $150 AS per pertandingannya. Bahkan tidak hanya di Haiti, tradisi ini juga bisa kita temukan di beberapa wilayah Indonesia seperti Bali, Toraja, dan sebagainya. Kedelapan, negara produsen gula terpenting di dunia. Gula menjadi sumber pendapatan utama di Haiti. Bahkan Haiti juga disebut sebagai negara produsen gula yang paling penting di dunia. Selain gula, ada pula produksi lainnya di mana negara ini menyimpan lebih dari setengah minyak akar wangi di dunia. Bahkan Haiti juga mengekspor berbagai buah seperti pisang, kakao, dan juga mangga. Bahkan Haiti juga terkenal dengan industri pariwisatanya. Tercatat pada tahun 2014, Haiti telah menerima sekitar 1,25 juta wisatawan dan berhasil menghasilkan sekitar 200 juta US dollar. Akan tetapi pada tahun yang sama pula, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengklaim peringatan terkait perjalanan ke Haiti. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa turis asing yang menjadi korban pencurian, di mana sebagian besarnya terjadi di kota-kota besar Haiti seperti Port-au-Prince. Kesembilan, makanan dari lumpur. Jika kamu adalah orang yang sering membuang-buang makanan, mulai sekarang mungkin kamu harus menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Sebab di luar sana masih banyak orang kelaparan. Bahkan mereka terpaksa mengonsumsi makanan yang tak masuk akal untuk bertahan hidup. Salah satu makanan yang tak lumrah tersebut adalah kue lumpur atau mud cake. Kue ini sering dikonsumsi oleh warga miskin di Haiti. Berbeda dengan kue lumpur Indonesia yang terbuat dari tepung terigu dan kentang, kue lumpur versi Haiti ini benar-benar terbuat dari lumpur asli. Harga makanan dan bahan bakar yang melambung tinggi membuat masyarakat Haiti tak bisa membeli bahan pangan. Bahkan para penduduk di sana hanya berpenghasilan Rp7.000 per hari. Pusat Bantuan Makanan melaporkan bahwa jumlah orang yang meminta makanan telah meningkat hingga 3 kali lipat. Di pemukiman Kumufok Mercedi, banyak ditemui anak-anak dengan rambut menguning karena kurang gizi. Banyak juga anak-anak yang putus sekolah karena tak sanggup membayar biaya pendidikan. Kondisi ini yang memaksa para wanita Haiti mencampurkan lumpur, garam, dan minyak sayur untuk membuat kue lumpur. Ke-10, makna bendera Haiti. Bendera Haiti disetujui tanggal 25 Februari 1986. Bendera ini terbagi menjadi 2 segi 4 melintang. Setengah atas berwarna biru dan bawahnya merah.
Di tengah terdapat lambang Haiti yang meliputi sebuah pohon palem yang digunakan dikelilingi beberapa bendera. Terdapat 2 meriam di sisi samping pohon palem. Tulisan di bawahnya adalah moto nasional, yaitu Lebar Union Vie et la Force atau Persatuan Menghasilkan Kekuatan. Warna biru dan merah bendera diperoleh dari trikolor Prancis yang disobek oleh revolusioner Jean-Jacques Dessalines tahun ke-1803. Kedua bagian dijahit secara melintang untuk membuat bendera baru. Pada Olimpiade musim panas 1936 di Berlin, terlihat Haiti dan Liechtenstein menggunakan bendera yang sama, yang menyebabkan gambar mahkota ditambahkan ke dalam bendera Liechtenstein. Sejak 25 Mei 1964 hingga 25 Februari 1986, selama kediktatoran keluarga Francois dan Jean-Claude Duvalier, negara ini memiliki bendera lain dengan warna merah dan hitam, secara menurun, tidak melintang. Dan itulah 10 fakta menarik tentang negara yang berpopulasi sebanyak 11,45 juta jiwa pada tahun 2021 tersebut. Next, kita akan pergi ke negara yang berawal dari huruf I.